Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra di indragunawan.com. Di video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana proses berpikir saya ketika ada klien saya yang meminta sesuatu pada saya untuk membuatkan alat yang nantinya alat ini adalah CCTV, di mana CCTV ini misalkan akan kita taruh di depan pintu dan dia bisa mengenali apakah yang ada di depan kamera itu merupakan penghuni rumah atau pendatang. Karena kata kunci yang saya dengar pertamanya bahwa alat ini nantinya akan ditaruh di pintu gitu ya, atau dekat dengan pintu. Jadi saya langsung terpikir bahwa pertama kali mungkin alat ini harus kecil gitu. Dan oleh sebab itu, pemikiran pertama saya ketika saya bicara dengan customer ini adalah saya akan membuat alat ini dengan NVIDIA Jetson Nano. Nah, kenapa dengan NVIDIA Jetson Nano? Saya sudah pernah cerita di video sebelumnya, sebetulnya Jetson Nano ini kan, walaupun saya sebut sebelumnya adalah single board computing, tapi kalau lihat fisiknya dia sebenarnya dua board ya. Tapi compute modulnya itu di dalam satu board. Di dalamnya ada GPU, ada prosesor, ada RAM-nya gitu. Kemudian kita bisa install operating system. Nah, seperti hanya komputer yang lain gitu. Jadi NVIDIA Jetson Nano itu sebetulnya running di atas sistem operasi Jetpack dari NVIDIA, tapi Jetpack ini sebetulnya berbasis Ubuntu 18.04. Jetpack versi 4.4 yang berbasis Ubuntu 18.4 ini baru keluar bulan Juli 2020, tapi belum pakai Ubuntu terakhir yang versi 20.04. Padahal Ubuntu 20.04 kan rilis bulan April dan Jetpack 4.4 ini rilis bulan Juli 2020, tapi dia masih tetap pakai Ubuntu 18.04. Nah, itu juga menjawab pertanyaan saya ketika saya sebetulnya kan nggak ada bedanya kalau kita membuat sistem face recognition menggunakan NVIDIA Jetson Nano atau menggunakan PC sekalipun gitu ya. Cara kerjanya sama aja atau codingnya sama aja gitu kan. Saya awalnya sama sekali nggak tahu apa yang harus dipersiapkan untuk membeli sebuah PC yang bisa saya pakai untuk pemrograman AI. Pengetahuan parsial saya pernah dengar di seminar-seminar bahwa sebetulnya kalau kamu punya GPU NVIDIA dengan CUDA, itu bisa dipakai untuk pemrograman AI gitu kan. Tapi sebetulnya untuk setup development CUDA sendiri itu agak ribet gitu. Agak ribetnya pertama, yang saya tahu setelah saya terjun ke dunia ini, NVIDIA merilis versi terakhir CUDA itu sekarang versi CUDA 11. Tetapi toolkit yang ada di luar sana itu baru kompatibel dengan versi sebelumnya, itu versi 10, bahkan 10,2 gitu. Misalkan kalau saya mau pakai TensorFlow, itu kalau dari stable branch-nya belum support CUDA versi 11. Kecuali kalau kita pakai yang versi non-stable-nya gitu. Itu baru ada versi dukungan untuk versi CUDA 11. Dan akhirnya menurut saya daripada saya tidak produktif gitu ya, berusaha untuk memecahkan masalah gimana caranya supaya library-library itu kompatibel di sistem saya, NVIDIA Jetson Nano itu menjadi satu alternatif yang enak untuk saya karena apapun yang saya perlukan, toolkitnya semuanya dari dalam. Jadi paling tidak untuk urusan POC saya, kalau memang itu bisa jalan di NVIDIA di Jetson Nano, artinya kan bisa jalan juga di PC yang lebih gede kan, yang lebih powerful gitu. Jadi waktu saya demokan hasilnya menggunakan NVIDIA Jetson Nano, sebetulnya udah bagus, udah bisa mengenali wajah, mana pemilik rumah, mana pendatang. Walaupun misalkan kecepatan kameranya cuma bisa nangkap 15 frame per detik, jadi masih ada sedikit putus-putus gitu ya. Dan aplikasi yang sama ketika kita jalankan di komputer itu jauh lebih cepat gitu, karena komputer yang besar gitu itu punya processing power yang lebih tinggi, apalagi dengan eksternal GPU yang lebih canggih daripada yang dipakai di dalam NVIDIA Jetson Nano itu gitu. Nah, jadi yang ingin saya sharing di video kali ini sebetulnya bagaimana proses berpikir saya dan proses riset saya ketika saya dihadapkan dengan permintaan klien seperti itu gitu. Nah, seperti saya sebutkan di awal tadi, jadi ketika pertama kali saya terpikir bahwa saya ingin membuat alat ini menggunakan NVIDIA Jetson Nano, yang saya lakukan pertama itu tentu Google kan. Saya Google bagaimana cara membuat face recognition dengan NVIDIA Jetson Nano. Nah, kalau kita masukkan kata kunci pencarian seperti itu, sebetulnya kita langsung muncul ya di paling atas. Nah, tapi di sini kita lihat ada dua link ya. Link yang paling atas ini baru banget gitu. Ini baru dibuat tanggal 5 Oktober. Yang sebelumnya waktu saya riset ini cuma ada satu link yang di bawah ini. Nah, ini yang saya pakai gitu karena ini ada dua, saya akan cerita nanti bahwa ini sebetulnya ditulis oleh orang yang sama. Kenapa yang kedua ini atau yang paling baru ini muncul? Karena beberapa saat ke belakang NVIDIA Jetson Nano itu sebetulnya ada rilis terbaru yang versi lebih ekonomis gitu. Jadi kalau misalnya NVIDIA Jetson Nano yang original RAM-nya 4 GB, yang ekonomis ini RAM-nya 2 GB, makanya harganya dia setengahnya dari harga yang sebelumnya. Itu tujuannya untuk menyaingin Raspberry Pi di rentang harga yang sama. Nah, kalau misalnya kita ambil link yang pertama yang saya ambil, yang 150 US dollar ini gitu ya.
Nah, ini kita bisa lihat demonya gitu, bahwa nanti project akhirnya itu kita akan membuat sesuatu seperti ini. Nah, ini mirip banget dengan requirement saya kan gitu. Jadi kalau misalnya ini kita taruh di depan pintu, si face recognition-nya ini akan mengenali apakah orang ini adalah orang baru yang datang atau misalkan orang rumah gitu. Nah, tapi mungkin di dalam contoh sederhananya ini kita tidak ada metode untuk mendaftarkan wajah yang sudah dikenalinya dulu. Jadi semuanya dianggap visitor. Tapi kalau dia sudah pernah berkunjung sebelumnya, ada tulisannya kayak misalkan berapa kali visit dia datang sana. Nah, seperti yang kita lihat tadi, sebetulnya project ini sudah dekat dengan requirement saya kan gitu. Bedanya mungkin di project ini dia tidak ada proses untuk mengenali wajahnya atau mendaftarkan wajah yang ingin kita simpan dulu gitu. Nah, kalau misalkan kita ambil source code-nya dari sini saja, itu paling tidak setengah jalan itu sudah di sana gitu. Jadi kita cuma tinggal perlu melakukan yang setengahnya lagi. Nah, kemudian kembali ke sini, kalau misalnya kita scroll ke bawah, di sini akan dijelaskan apa itu Jetson Nano, kemudian bagaimana perbedaannya dengan Raspberry Pi, gitu ya. Kalau misalkan ada waktu, silakan baca-baca. Nah, ini juga disebutkan bahwa yang ini harga Jetson Nano-nya yang $99 itu yang versi pertama, yang RAM-nya 4 GB. Kemudian apa yang diperlukan untuk membuat project ini. Nah, di sini dia masih menggunakan Raspberry Pi Camera Module. Nah, jadi untuk project saya sebetulnya saya nggak punya Raspberry Pi kamera untuk menjalankan ini gitu, tapi saya punya USB kamera. Dan ternyata dengan sedikit mengubah kode sampelnya dia ini, kita udah bisa pakai USB kamera tanpa harus menggunakan NVIDIA atau Raspberry Pi kamera gitu yang langsung connect ke boardnya gitu. Tapi di artikel dia yang terakhir, yang terbaru dengan menggunakan NVIDIA Jetson Nano yang versi berikutnya, dia sudah perbaiki kodenya, sehingga kalau misalnya nanti teman-teman mau coba dan check out dari source code-nya dia ini, nah itu nanti bisa langsung jalan walaupun kita pakai USB kamera gitu ya. Kalau yang sebelumnya, di source code versi sebelumnya, kita harus modifikasi kodenya sedikit supaya bisa jalan dengan USB kamera, tapi kalau di yang versi terbarunya itu, dia bisa langsung detect apakah kita pakai USB kamera atau pakai Raspberry Pi kamera. Nah, seperti biasa nanti semua link ke artikel di sini dan ke source code yang dibahas di sini akan saya paste di deskripsi di bawah. Jadi jangan khawatir. Sekarang kita akan coba lihat dulu atau kembali ke artikel ini apa yang diperlukan untuk menjalankan project ini gitu. Nah, di sini juga kita disebutkan bahwa untuk menjalankan NVIDIA Jetson Nano itu kita perlu SD card karena dia booting dari SD card itu untuk operating systemnya. Kemudian kita perlu NVIDIA Jetson Nano SD card image. Nah, untuk hal ini tadi seperti saya bahas di awal, NVIDIA Jetson Nano itu kan jalan di atas sistem operasi namanya Jetpack. Itu dari NVIDIA yang berbasis sistem operasi Ubuntu 18.04. Nah, jadi sebelum kita mulai project ini, kita harus pastikan NVIDIA Jetson Nano sudah running gitu. Dan NVIDIA Jetpack ini sebetulnya ukurannya sekitar 5 GB, tapi kalau diekstrak itu jadi 13 GB. Nah, nanti ini SD card image. Nah, ini kita perlu pakai SD card image writer, bisa pakai Balena Etcher atau yang lain. Nah, minimal rekomendasinya dari Jetson itu sebetulnya 16 GB, tapi saya juga pakai 32 GB sebetulnya kurang gitu. Mungkin enaknya kalau memang mau leluasa, mau download semua sampel program dari NVIDIA buat ngetes-ngetes, itu kayaknya pakai 64 GB itu baru cukup. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan cara pasang SD card-nya di mana. Kemudian ini yang Raspberry Pi kamera yang tadi dibahas, kalau kita nggak punya ini pun nggak masalah, kita bisa pakai kamera USB. Kemudian ini sintaks atau perintah yang harus dijalankan. Pertama ya ini perintah Ubuntu biasa atau perintah Debian biasa menggunakan apt-get. Jadi kita perlu nginstal beberapa library. Nah, di sini ada langkah untuk membuat swap file. By default sebenarnya NVIDIA Jetson Nano itu sudah menyediakan swap 2 GB. Nah, kalau kurang kita bisa buat. Kalau saya sih bisa tambahkan jadi totalnya 4 GB karena RAM-nya juga 4 GB. Kemudian di sini ada requirement untuk install NumPy. Dan di sini ada requirement untuk install dlib. Dan di sini adalah proses yang paling penting karena dlib itu sebetulnya library C untuk melakukan face recognition-nya itu tadi. Tapi yang jadi masalah adalah di sini ada requirement untuk mengcompile dlib-nya sendiri gitu, karena kalau kita nggak compile sendiri, versi dlib yang didistribusikan dengan package manager dari operating system itu biasanya tidak di-enable kemampuan untuk menggunakan engine CUDA dari NVIDIA itu tadi. Jadi proses pengenalannya akan lebih lambat gitu. Nah, di sini ada langkah untuk mengcompile dlib sehingga bisa menggunakan NVIDIA CUDA sehingga proses pengenalan wajahnya lebih cepat. Dan setelah itu yang harus dilakukan, yang library paling penting untuk project ini adalah library Python untuk face recognition. Nanti kita akan bahas ini ya. Nah, setelah itu kalau misalkan kita mau ambil source code-nya, kita tinggal pakai perintah wget atau bisa download dari GIS-nya dia, GIS untuk source code pengenalan wajahnya. Sebetulnya source code-nya juga nggak panjang ya, cuman sekitar 2
200 baris gitu, dan ini pendek banget lah. Kalau misalnya kita baca source code-nya di atas ke bawah bisa paham. Nah, kalau misalnya tadi saya cerita bahwa kalau dulu source code yang versi pertama kita harus memodifikasi bagian ini untuk mengganti supaya kita bisa menggunakan kamera USB. Untuk source code terbarunya nggak perlu. Nah, ini sebetulnya kalau tinggal ngikutin langkah ini tuh semua udah bisa gitu ya. Apalagi kalau misalnya sekarang, kalau kita lihat artikel yang tadi, yang versi terbarunya dari dia, sebetulnya langkah untuk ngompal di libnya sendiri aja itu udah nggak perlu lagi gitu, nggak perlu manual seperti ini. Jadi di versi artikel terbarunya dia sudah tulis atau mempermudah langkahnya, jadi proses nginstal di libnya itu nggak ada lagi. Jadi dengan menjalankan perintah ini, sudo pip3 min v install Cython dengan face recognition, by default ini akan nge-compile di lib. Dan kalau misalnya kita udah setting PC kita menggunakan CUDA gitu ya, atau CUDA-nya udah kedetek di dalam sistem, dia akan otomatis nginstal di libnya atau nge-compile di libnya dengan CUDA enable. Nah, untungnya saya revisit lagi video ini atau buat video ini setelah artikel keduanya ini rilis gitu, karena di artikel kedua ini jauh lebih enak daripada yang pertama gitu. Dan kalau misalnya kita ikutin ini, kita udah bisa. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat hasil demonya ketika saya jalankan di NVIDIA Jetson Nano saya, kita bisa lihat di video berikut. Nah, seperti mana dilihat tadi kan ada sesuatu yang kurang gitu ya. Kurangnya pertama, kita harus mengembangkan bagaimana supaya si project ini bisa kita daftarkan dulu wajah-wajah yang bisa dikenalinya. Kemudian juga kalau ngelihat dari performance-nya tadi, sebetulnya nggak terlalu bagus gitu untuk kalau misalnya kita di dalam situasi yang lebih kritik yang harus mendeteksi wajahnya real time, mungkin performanya kalau menggunakan NVIDIA Jetson Nano nggak terlalu bagus ya, kecuali mungkin Jetson Nano sendiri kan ini merupakan tier paling bawah dari AI development board-nya NVIDIA kan. Ada Jetson yang lebih tinggi lagi, ada Jetson TX atau apa gitu, itu harganya jauh lebih mahal dan karena CUDA core-nya juga lebih tinggi. Mungkin kalau kita pakai yang di atasnya itu, yang lebih mahal itu, hasilnya akan lebih cepat gitu. Tapi kan apa poinnya gitu untuk kita kalau misalnya development, daripada kita beli alat semahal itu yang mendingan beli graphic card NVIDIA yang bagus aja gitu. Kan hasilnya juga sama. Kecuali kalau misalnya itu dibayarkan atau dibayar sama kantor gitu, itu beda gitu. Kita bisa aja minta kantor beliin yang NVIDIA TX atau apalah gitu yang lebih tinggi daripada Jetson Nano gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ingat tadi di pembahasan di awal, library yang paling penting yang kita pakai ini sebetulnya namanya face recognition library, dan ini dari Python. Kalau misalnya kita lihat di GitHub, di ini project repository untuk face recognition itu, sebetulnya di sini juga ada sampel gitu. Yang kita perlukan kan sebetulnya si kamera ini bisa mengenali wajah orang rumah gitu ya. Artinya ada set atau sekumpulan orang yang kita sudah daftarkan wajahnya sebagai wajah-wajah yang dikenali itu gitu. Nah, untuk mencoba library ini, kalau misalnya teman-teman mau riset ke sana, silakan check out project ini. Kemudian di bagian example-nya ini ada beberapa project yang saya pakai, akhirnya saya combine untuk membuat POC pertama dari face recognition yang saya buat gitu. Dan di sini saya menggabungkan beberapa sampel yang saya pakai. Di sini ada face recognition KNN. KNN itu dengan metode menggunakan K-nearest neighbor, classifier-nya. Nah, kalau misalnya menggunakan K-nearest neighbor ini algoritma yang paling mudah dicerna oleh saya yang sama sekali nggak pernah terjun ke dunia ini ya. Jadi kalau misalnya menggunakan classifier K-nearest neighbor, kita punya set data training yang sudah diklasifikasi. Nah, sehingga kalau misalkan ada data baru yang mau kita detect, misalkan dari face recognition itu tadi, dia akan ngelihat si titik ini dekat dengan neighbor yang mana, dengan set data yang mana gitu. Nah, makanya disebutnya K-nearest neighbor gitu. Di situ kita akan masukkan syaratnya harus dekat dengan berapa data yang ada di sekitarnya dia gitu. Kalau misalnya dia dekat dengan 2 data yang misalkan ada wajah Indra yang sudah diklasifikasi, ada 5 sampel data di sini. Kemudian ada data baru, dan data baru ini dekat dengan 2 data Indra itu tadi, berarti ya mungkin kemungkinan orang itu adalah Indra gitu. Nah, classifier lain yang tersedia di sampel ini adalah SVM gitu. Sebetulnya SVM ini lebih lebih ribet kalau saya lihat teorinya gitu. Tapi kalau misalnya saya ngelihat risetnya orang-orang, katanya SVM ini lebih akurat daripada KNN gitu dalam kondisi tertentu dan performanya lebih bagus. Tapi dalam tes saya, kalau data setnya kecil, itu justru KNN yang lebih akurat gitu. Tapi kalau set datanya besar, saya juga nggak tahu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau coba, bisa juga coba di sini. Nah, jadi di repository ini ada beberapa sampel yang saya pakai
untuk face recognition KNN dengan SVM ini sebetulnya dia hanya mengenali wajah dari image yang di feed gitu ya. Tapi kalau kita mau pakai webcam, di sini ada sampel yang face recognition from webcam. Jadi saya gabungkan KNN, SVM dengan webcam, 3 sampel ini untuk membangun project saya gitu. Nah, tetapi ini ada satu hal yang jadi pertimbangan saya gitu ya, karena kalau misalnya kita lihat dari nature project tadi kan project itu adalah desktop apps kan gitu. Jadi projectnya jalan di desktop entah itu di Windows atau di Linux gitu. Bagaimana cara saya mendemonstrasikan ini kepada klien saya? Sedangkan kalau misalnya sekarang dalam kondisi restricted movement order di Kuala Lumpur ini kita nggak bisa ke kantor kan gitu, kita nggak bisa nunjukin itu kan gitu. Jadinya saya harus bisa membuat project ini bisa jalan di aplikasi berbasis web gitu. Nah, tapi yang jadi masalah adalah saya nggak bisa menemukan stack yang sama ketika saya membuat aplikasi ini berbasis web. Jadi saya nggak bisa menemukan stack yang sama seperti misalkan menggunakan scikit-learn itu tadi, kemudian library face recognition tadi kan, library face recognition-nya kan ada di Python kan. Nah, kalau misalnya saya membuat aplikasinya di web, itu paling nggak harus pakai JavaScript. Gimana cara saya komunikasi ke belakangnya menggunakan Python gitu. Artinya ada 2 stack yang beda gitu. Nah, jadi saya menemukan project lain yang berbasis Face API JS gitu. Nah, itu berbasis JavaScript. Dan di project itu dia menggunakan atau berbasis TensorFlow. Nah, sebenarnya Face API ini berbasis TensorFlow JS dan ada 3 classifier yang bisa kita pakai untuk pengenalan wajah. Itu kalau nggak salah ada MobileNet, kemudian MTCNN dengan TinyFace. Nah, tapi yang MTCNN ini sepertinya mau deprecated gitu. Jadinya yang saya pakai di project saya akhirnya menggunakan TinyFace dan MobileNet. Yang paling utama menggunakan MobileNet. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat, untuk Face API JS ini dia face recognition bisa berbasis web gitu, dan tadi seperti disebutkan dia berbasis TensorFlow JS, kemudian ini juga ada sampelnya gimana dia bisa mengenali image, kemudian juga bisa ngambil source-nya dari webcam, bisa menggambar face landmark, kemudian bisa juga membuat menebak ekspresi wajah gitu ya. Ini library-nya lebih simple lagi, dan ini enaknya bisa dijalankan di browser gitu. Karena saya pikir project yang sebelumnya menggunakan Python ini nggak bisa, atau saya nggak bisa nemu library yang sama untuk mengembangkan aplikasi webnya. Jadi ketika saya memutuskan bahwa aplikasi ini nanti mau berbasis web, jadi saya akhirnya menggunakan Face API JS ini gitu. Jadi yang sebelumnya itu saya cuman buat sampai dengan tahap POC tapi tidak dilanjut, dan untuk project yang sebetulnya saya akan menggunakan Face API JS ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang tahu kekurangan atau kelebihannya mengenai Face API JS dengan TensorFlow dan yang tadi project awal Python dengan scikit-learn, silakan tulis di kolom komentar dan silakan sharing pengalamannya dengan saya karena saya juga baru ke bidang ini gitu ya. Tapi dari sini kalau misalnya kita lihat ada example nih ya. Nah, example-nya ini ada di GitHub juga. Ini bisa teman-teman check out, dan ini berbasis Node.js, bisa di check out dan dijalankan. Di dalamnya ini lengkap juga gitu ya. Nah, tapi saya akan demokan apa yang saya sudah buat dengan menggunakan Face API JS ini. Jadi saya sudah hosting di alamat FR, facerecognitionindragunawan.com. Di sini kita lihat bahwa project ini sekarang berbasis web kayak gini gitu. Dan di awal ini kita akan loading semua modelnya. Dan ini sekarang bisa langsung detect webcam saya. Kalau tadi sebelumnya waktu saya mau demokan yang Python itu, dia nggak bisa karena ada 2 kamera yang sekarang connect ke komputer saya. Yang pertama dari webcam ini, yang kedua dari kamera ini. Dan di project yang Python itu ada kendala karena sumber kameranya ada 2 gitu. Nah, di sini dia nggak ada kendala sama sekali ya. Ini masih loading. Nah, sekarang kita udah bisa lihat dia sudah mengenali wajah saya gitu. Saya pakai nama Baba di situ ya. Nah, kalau saya sedikit menyimpang, dia tidak mengenali wajah saya, disebutnya jadi visitor di situ. Tapi ini juga lumayan gitu ya, dan performanya menurut saya sih nggak terlalu buruk juga gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nyoba, silahkan masuk ke alamat ini, fr.indragunawan.com/register dulu untuk masukkan wajahnya, tapi ini akan ngakses webcam ya, hati-hati ya. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang sangat sensitif di belakangnya kalau pas mau nyoba ini gitu. Nah, kemudian untuk registrasi wajah ini, si sistemnya akan nge-ignore kalau di dalam satu frame itu terdapat lebih dari satu wajah. Jadi mesti dipastikan ketika mau mencoba ini, di belakang kita nggak ada siapa-siapa lagi ya gitu. Jadi misalkan kalau saya mau coba ini, nanti masukkan namanya siapa aja, kemudian capture
beberapa gambar, mesti 5 ya. Kalau kurang dari 5 dia nggak akan bisa submit. Habis itu kita submit. Nah, setelah submit itu dia akan nge-submit gambar dengan datanya ke API di backend, kemudian dia akan menjalankan proses training face recognition, sehingga ketika kita kembali ke halaman ini tadi, itu model yang barunya akan ikut di load gitu. Cuman proses training ini sebetulnya agak lama, jadi nggak bisa instan gitu. Mungkin 5 menit lagi kita baru bisa coba dan bisa baru tes apakah kameranya mengenali atau enggak. Nah, cuman yang bikin saya takjub itu adalah kamera yang dipakainya kan sebetulnya bukan kamera kita ya. Kalau misalnya tadi menggunakan Project Python, kamera yang dipakainya ya kamera yang ada di connect di komputer kita gitu, di lokal. Tapi kalau misalnya pakai webcam ini, kita cuma sediakan web server. Dan ketika ada orang mengakses dari luar ke dalam web server kita, justru kamera yang dipakainya adalah kameranya dia gitu. Nah, itu bahayanya mungkin kalau kita bayangkan lagi webcam kita bisa diakses oleh orang yang tidak berhak gitu. Nah, untuk project yang berbasis webnya itu tadi, sebetulnya saya nggak bisa buka source code-nya karena itu milik klien saya. Tapi kalau misalkan Sobat Ngulik ada yang berminat pengen tahu dalamnya gimana, basisnya tetap menggunakan Face API JS itu tadi. Tapi kalau misalkan Sobat Ngulik ada yang mencoba dan punya kendala ketika melakukan itu, Sobat Ngulik bisa tanya langsung ke saya melalui channel Instagram saya atau bisa di kolom komentar di bawah. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai sekian. Udah terlalu panjang juga kali ya. Dan kalau misalnya ada pembahasan yang belum jelas di video ini, saya akan coba buat follow up videonya. Setelah saya ngedit video ini baru saya kelihatan kan mana yang kurang. Nanti mungkin akan ditambahin. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.